Setahun sekali, orang tuaku menyuruhku untuk mandi darah. Selalu dilakukan sehari sebelum aku ulang tahun. Sebuah tradisi yang tidak pernah aku sukai, tetapi tidak pernah aku pertanyakan. Ibuku selalu membawaku ke bak mandi, dan ayahku duduk di pinggir bak mandi, mencelupkan jarinya ke dalam air darah, apakah terlalu panas atau tidak. Aku selalu duduk di bak mandi, selagi ayah dan ibuku membasuh air darahnya ke kulit dan rambutku, sampai semuanya terlumuri oleh darah. Kemudian aku harus menunggu sampai kering, membuat kulitku terasa kencang dan lengket. Aku kemudian dibawa ke tempat tidur dan diberi pelukan dan ciuman. Pada hari ulang tahunku, hal pertama yang kulakukan adalah mandi, membersihkan semua darah yang menempel di tubuhku. Setelah itu ya, seperti ulang tahun biasanya, nyanyi-nyanyi, dapat hadiah, dan kue. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa tradisi kami ini tidak normal. Tibalah di hari sebelum hari ulang tahunku yang ke-10. Memiliki 2 digit di umurku bikin aku kegirangan. Aku homeschooling sepanjang hidupku, tapi aku memiliki banyak teman di lingkungan rumahku untuk diundang ke pesta ulang tahunku nanti. Aku bertanya kepada temanku Jimmy, apakah dia bisa datang. Dia bilang dia tidak bisa datang karena harus pergi ke tempat sepupunya. Tapi dia bilang dia bisa datang sehari sebelumnya. Aku bilang ke dia kalau hari itu adalah hari di mana aku harus melakukan ritual mandiku. Aku bisa lihat dari raut wajahnya kalau ada sesuatu yang salah. Ujung-ujungnya, dia sebarin beritanya ke semua orang di sekitar rumahku dan memanggilku vampir. Hal ini membuat orang tuaku kesal. Malam itu, aku pertama kalinya bicara tentang mandi darah dengan ayahku. Dia menaruhku di sofa dan tiba-tiba dia terlihat sangat serius. Ben, ini terakhir kalinya ya kamu ngomong tentang ritual mandimu, katanya. Dia kemudian menjelaskan bahwa tidak semua orang yang kami lakukan itu dianggap normal. Dan dengan menyimpan rahasia ini akan menolong kita semua. Setelah diskusi itu, aku menjadi lebih penasaran. Saking penasarannya, kenapa hanya aku yang harus melakukan ritual mandi itu? Saat aku beranjak remaja, aku mulai melakukan apa yang biasa dilakukan oleh seorang remaja. Aku jadi sering memberontak dan keras kepala. Karena aku tidak pergi ke sekolah, aku berusaha lebih keras untuk menyesuaikan diri ketika aku sedang bersama teman-temanku. Aku merokok, merusak fasilitas umum, dan mencuri minuman keras dari orang tuaku. Sebagian memang faktor dari pergaulan, tetapi sebagian besar itu adalah pilihanku sendiri. Aku ingin mempunyai reputasi, ingin dihormati sebagai orang yang dikenal anarkis. Jadi aku terus memaksa diriku membentuk celah besar di antara orang tuaku dan diriku sendiri. Menjelang ulang tahunku yang ke-16, aku memutuskan akan menolak mandi darahku. Pada saat itu, aku sedang berbaring di tempat tidur, mendengarkan musik dan membaca komik, ketika ibuku tiba-tiba masuk untuk memberitahuku bahwa ia telah menyiapkan ritualnya untukku. Aku gak mau, kataku menolak. Ben, tolong jangan bikin susah. Kamu tahu kamu butuh, katanya dengan cemas. Aku terus mengabaikannya saat dia memohon. Setelah beberapa saat, ayahku datang ke kamar. Kenapa lama sekali? Tanyanya di depan pintu. Ibuku menceritakan semuanya. Tiba-tiba saja wajah ayahku memerah. Ben, bisa dikasih tahu nggak? Dia berteriak. Aku melempar bukuku ke seberang ruangan. Kalau aku nggak mau, emangnya kenapa? Hah? Aku membalas. Mata ayahku melalak dan lubang hidungnya melebar. Pertama kalinya aku melihat ayahku semarah itu. Harus mau! Suaranya menggeram. Tanpa pikir panjang aku mendorongnya sampai jatuh dan aku lari turun tangga. Aku bisa mendengar ayahku berteriak di sepanjang jalan aku berlari, memohon agar aku kembali. Aku berlari cukup lama. Akhirnya aku kehabisan nafas dan beristirahat di dekat halte bus. Baru beberapa menit aku duduk, jari-jariku terasa berdenyut-denyut. Awalnya terasa geli, kemudian menjadi panas. Aku pun ketakutan ketika jariku mulai melepuh.
menjalar ke pergelangan tanganku. Kulitku mulai mengelupas. Aku berteriak kesakitan dan ketakutan. Saking syoknya, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku terjatuh dan kejang-kejang. Tidak ada seorang pun di sekitarku. Tangisan minta tolongku tidak ada yang menjawab. Sementara kulitku semakin menggelembung dan pecah-pecah sampai ke siku. Tiba-tiba aku melihat lampu mobil di depanku. Syukurlah itu adalah mobil ayahku. Dia keluar dari mobil, menggendongku, dan memasukkanku ke dalam mobil. Aku berteriak tanpa henti sepanjang perjalanan. Ayahku membawa mobilnya dengan sangat cepat. Wajahnya pucat. Dia menyuruhku untuk bertahan sedikit lagi dan memberitahuku bahwa aku akan baik-baik saja. Aku mengira ayahku membawaku ke rumah sakit. Ketika kami berhenti di depan rumah, seluruh lengan dan bahuku tampak seperti daging mentah. Kulitku melepuh di sekitar leher dan di punggungku. Itu adalah momen paling menakutkan yang pernah aku alami. Tubuhku mengalami syok berat. Aku tidak terlalu ingat dibawa keluar dari mobil. Ibuku beralih keluar dari rumah untuk membantuku. Kami menaiki tangga, tak lama kemudian aku tak sadarkan diri. Suara-suara di kepalaku perlahan mulai terdengar samar. Perlahan aku mulai sadar. Rasa sakit yang aku rasakan mulai berkurang. Tanganku tak lagi melepuh. Dia hampir mati, Bu. Hampir mati, ayahku berkata. Terdengar seperti dia akan menangis terseduh-seduh. Ibuku menenangkannya dan bilang ke ayahku kalau ia telah melakukan yang terbaik, bahwa dia telah menyelamatkanku lagi. Sekarang aku bisa merasakan bahwa aku berada dalam keadaan yang familiar. Hangat, nyaman, dan mengobati kulitku yang melepuh. Ini semua berkat mandi darah. Ketika mereka tahu ketika aku sudah sadar, mereka menangis, mengatakan betapa khawatirnya mereka, bagaimana mereka tidak akan pernah bisa hidup tanpaku, bahwa aku adalah segalanya bagi mereka. Kesedihan mereka membuatku menangis, menyadari betapa buruknya perlakuanku terhadap mereka selama setahun terakhir. Mereka berdua memegang tanganku saat air darah mengalir di kulit tubuhku. Tahun berikutnya aku sudah jerah dan tidak mau lagi hal itu terjadi. Ayahku menyiapkan bak mandinya untukku, memberiku senyuman saat aku berterima kasih padanya karena sudah disiapkan. Aku tidak pernah bertanya mengapa aku harus melakukannya. Aku tidak pernah bertanya dari mana asalnya. Seperti sesuatu yang sebenarnya kami tahu, tapi dibiarkan saja. Sampai akhirnya di tahun ini, ayahku yang sekarang sudah menyentuh usia 60 tahun ingin memberitahuku sesuatu. Ben, sudah saatnya kamu mengerti sesuatu, katanya. Dia kemudian menjelaskan bahwa di akhir kehamilan ibuku mengandungku, dia mulai mengalami komplikasi. Dia terbaring di tempat tidur rumah sakit cukup lama. Hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Dia melahirkanku 2 minggu sebelum waktunya. Badannya sedikit kurus, tetapi sangat sakit-sakitan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa berbuat banyak untukku, selain hanya melihat dokter dan perawat melakukan tugasnya untuk membuatku tetap hidup. Ayah merasa sangat tak berdaya. Ayah berharap ayah bisa bertukar tempat denganmu dan mengambil alih penderitaan yang kamu alami, katanya sambil memegang tanganku. Ada seorang pria, ayah sering melihatnya di rumah sakit. Dia melihat apa yang kami alami, keluarga kita, dan dia menawari ayah sesuatu. Dia bilang dia tahu cara untuk membantumu tetap hidup, tapi ayah tidak menggubrisnya. Ayah bilang padanya untuk jangan ikut campur, tetapi dia bersikeras, mengaku bahwa dia adalah semacam malaikat. Saat kau semakin sakit, semakin dekat dengan pintu kematian, dia terus memberitahu ayah bahwa dia bisa membantu, katanya.
Aku menggelengkan kepalaku, seakan ini sulit diterima bagiku. Semua informasi baru ini sangat berat bagiku. Ayahku melanjutkan. Air matanya mulai mengalir membasahi pipinya. Ben, ayah putus asa. Ayah sangat mencintaimu. Ayah tidak bisa kehilanganmu. Akhirnya ayah memintanya untuk menolongmu. Ayah bilang padanya, apapun yang harus dia lakukan, lakukanlah. Dia tersenyum pada ayah, memberitahu ayah, dia akan menyelamatkanmu. Dan dengan begitu saja, kondisimu menjadi lebih baik. Ayah sangat terkejut, terlebih lagi para dokter. Kami pulang, kamu sehat. Itu sebuah keajaiban, katanya. Dia menghapus air matanya, bersender di tembok, mencoba mengumpulkan pikirannya. Lalu dia menatapku. Tepat sebelum ulang tahun pertamamu, ayah bertemu pria itu lagi. Sepertinya dia keluar begitu saja, entah dari mana. Dia mengatakan, satu-satunya cara bagimu untuk tetap hidup adalah memadikanmu setiap tahun. Awalnya ayah tidak percaya, tapi kemudian kami melihat apa yang terjadi padamu, pada kulitmu. Itu persis seperti yang terjadi ketika kamu berusia 16 tahun. Hanya saja yang dulu jauh lebih lambat, katanya. Jadi, ayah lakukan apa yang harus dilakukan. Ayah menampung darah, ayah mengisi bak mandi, dan ayah telah melakukannya setiap tahun sejak itu. Maaf nak, ayah harap semuanya berjalan berbeda. Dia menyelesaikan. Aku mencondongkan tubuhku ke depannya dan memeluknya. Aku kehabisan kata-kata untuknya. Kami berpelukan cukup lama. Dan akhirnya dia melepaskannya dan memandangku. Ben, ada hal lain. Kamu tahu bahwa ayah semakin tua. Waktunya akan tiba. Mungkin lebih cepat dari yang kita pikir. Bahwa ayah tidak akan ada lagi di sisimu. Dia menggigit bibirnya sambil menahan perasaannya. Ben, jika hal itu terjadi, kamu harus mulai mengisi bak mandimu sendiri.